Nah, Pak Frans yang terhormat, berdasarkan logika berpikir tersebut di atas, kalau Anda konsisten, maka seharusnya Anda masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Mohon tanggapan dari Pak Frans yang terhormat. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Halo sahabat-sahabatku. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Shalom Aleichem. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan kembali mereaksi atau mengomentari komentar. Jadi begini, di video saya yang kemarin saya live streaming ya, siaran langsung, yaitu di video yang ini. Teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya video itu ya. Video itu bertajuk Ketika Islam dibonsai menjadi merek agama. Ya. Ketika kata Islam, bahasa Arab, dibonsai menjadi merek agama. Video itu juga mengkaji ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surat Ali Imran, ayat 19, ayat 83, 84, dan 85. Ketika berbicara tentang makna atau arti atau definisi dari kata Islam. Adapun video itu mengandung banyak edukasi penting, khususnya bagi warga negara Republik Indonesia yang berpancasila. Ya, video itu menjadi sangat penting karena kita membahas tentang makna dan arti dari Islam yang hakiki, Islam yang sesungguhnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak dulu ya. Nah, kemudian teman-teman, menyikapi video kemarin itu, ada beberapa komentar. Dan salah satu komentarnya diberikan oleh pemilik akun atas nama Ahmad Sofyan. Begini komentarnya. Ahmad Sofyan, 1 hari yang lalu. Khusus yang terhormat Bapak Frans D. Izinkan saya mengajak Anda untuk berpikir secara runut dan logis. Titik 2. Strip pertama. Anda mengutip istilah Islam yang notabene dari Al-Quran dan memang hanya ada dalam Al-Quran. Strip kedua. Pendapat Anda benar bahwa istilah Islam itu secara umum berarti berserah diri secara total kepada Allah atau YHWH atau Yod-He-Wav-He atau Tuhan yang Maha Esa, Sang Khalik. Dengan demikian, maka benar bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya adalah Islam. Strip berikutnya. Dan Anda menjadikan pengertian Islam tersebut sebagai dasar kerangka acuan berpikir Anda. Strip berikutnya. Berdasarkan premis-premis tersebut di atas, artinya Anda percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Jempol 3. Sedangkan dalam Al-Quran itu terdapat perintah-perintah Allah, antara lain untuk titik 2. Strip, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Strip, masuk Islam secara kafah, dalam kurung totalitas, garis miring tidak setengah-setengah. Strip berikutnya, melaksanakan syariat Islam. Strip, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, Pak Frans yang terhormat, berdasarkan logika berpikir tersebut di atas, kalau Anda konsisten, maka seharusnya Anda masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Mohon tanggapan dari Pak Frans yang terhormat.
Nah, kemudian sudah saya kasih jempol komentarnya ya. Jadi pertama-tama kita ucapkan terima kasih buat pemilik akun atas nama Bapak Ahmad Sofyan. Dan sangat mungkin pernyataan, statement, dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ahmad Sofyan ini mewakili sebagian dari Anda yang juga memiliki pemahaman yang sama dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ahmad Sofyan. Ya. Oke, sekarang saya akan menjawabnya. Oke, sekarang kita langsung tanggapi ya. Ahmad Sofyan berkata, khusus YTH Bapak Franz D. Izinkan saya mengajak Anda untuk berpikir secara runut dan logis. Nah, sahabat-sahabat dan juga khusus buat saudara Ahmad Sofyan. Anda berkata di awal bahwa mengajak saya untuk berpikir secara runut dan logis. Tetapi dengan segala hormat, sebentar lagi saya akan buktikan bahwa pemikiran Anda sebenarnya tidak logis, ya, tidak logis, tidak sesuai dengan kenyataan dan realitas. Oke, kita langsung ya. Di komentar Ahmad Sofyan berikutnya mengatakan, strip, Anda mengutip istilah Islam yang notabene dari Al-Quran dan memang hanya ada dalam Al-Quran. Nah, pernyataan Ahmad Sofyan yang mengatakan bahwa Islam yang notabene dari Al-Quran dan memang hanya, ya, kata hanya ini menegasi bahwa tidak ada di dalam kitab lain, tidak ada di dalam buku-buku lain, kecuali hanya ada di Al-Quran. Nah, maka dengan itu, dengan segala hormat saya katakan Ahmad Sofyan, pernyataan Anda ini hanya asumsi, halusinasi, dan khayalan Anda belaka. Bukan realitas, bukan fakta, ya, bukan kenyataan. Sebab kenyataannya, kata Islam atau aslimah yang berarti berserah diri dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya surrender, itu sudah ada sebelum Al-Quran ada, Pak. Al-Quran kan ada setelah Nabi Muhammad ada, sekitar tahun 700, tahun 800. Sedangkan kata aslimah yang berarti berserah diri itu sudah dipakai di bangsa Arab. Ya, siapapun yang berserah diri itu bahasa Arabnya adalah aslima atau Islam. Nah, sehingga kembali ke pernyataan Anda di awal ketika Anda katanya mengajak saya untuk berpikir secara runut dan logis. Dengan segala hormat saya katakan justru cara berpikir Anda yang terbukti tidak logis. Oke, itu poin pertama ya. Selanjutnya kita baca poin yang kedua, strip yang kedua. Tertulis demikian. Pendapat Anda benar bahwa istilah Islam itu secara umum berarti berserah diri secara total kepada Allah atau YHWH atau Yod-Heh-Vav-He ya, atau Tuhan yang Maha Esa, Sang Khalik. Dengan demikian, maka benar bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya adalah Islam. Oke, sekarang langsung saya tanggapi ya. Saudara Ahmad Sofyan, tidak sadarkah Anda bahwa poin kedua pernyataan Anda ini tidak sinkron dengan poin pertama? Ya. Dengan demikian, jika tadi Anda berkata, Anda, Ahmad Sofyan mengajak saya, Franz Donald, untuk berpikir secara runut dan logis. Lagi-lagi Anda di poin kedua ini membuktikan pikiran Anda yang tidak logis dan tidak runut. Ya, statement kedua Anda ini tidak sinkron dengan statement pertama. Perhatikan baik-baik. Di statement pertama tadi, Anda berkata bahwa istilah Islam hanya ada dalam Al-Quran. Sedangkan di poin kedua ini, Anda berkata bahwa dengan demikian maka benar bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya adalah Islam. Nah, perhatikan sekali lagi ya Ahmad Sofyan. Poin pertama Anda berkata bahwa Islam yang notabene dari Al-Quran dan memang hanya ada dalam Al-Quran. Ya, saya garis bawah itu. Anda mengatakan Islam hanya ada dalam Al-Quran. Anda berkata begitu. Tapi di poin kedua Anda juga berkata bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya adalah Islam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Ibrahim,
Ishak, Ismail, Yakub, dan semua nabi-nabi yang jauh ada ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad dan ribuan tahun sebelum adanya Al-Quran. Mereka juga adalah Islam. Nah, sedangkan di poin pertama Anda bilang Islam hanya ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran baru muncul sekitar tahun 700-an ya. Al-Quran dalam bentuk kitab yang kita bahas ya. Al-Quran dalam bentuk kitab itu kan baru muncul tahun 800 dan sampai sekarang. Sedangkan ribuan tahun sebelumnya, ternyata Islam sudah ada. Sebagaimana Anda katakan, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya adalah Islam. Nah, jadi statement Anda yang kedua ini tidak sinkron atau bisa dibilang bertentangan dengan statement Anda yang pertama. Di statement Anda pertama berkata bahwa Islam yang notabene dari Al-Quran dan memang hanya ada dalam Al-Quran. Jadi Islam menurut Anda, istilah Islam hanya ada dalam Al-Quran. Itu poin Anda pertama. Poin kedua Anda bilang semua nabi sebelum Nabi Muhammad pun Islam. Nah, ini membantah statement Anda yang pertama. Jadi pernyataan Anda yang kedua menggugurkan pernyataan Anda yang pertama. Dengan demikian lagi-lagi ketika Anda mengajak saya untuk berpikir secara runut dan logis, ternyata justru Anda sendiri, Saudara Ahmad Sofyan, yang tidak berpikir secara runut dan logis. Oke, selanjutnya di strip atau poin yang ketiga ya. Ahmad Sofyan mengatakan, dan Anda menjadikan pengertian Islam tersebut sebagai dasar kerangka acuan berpikir Anda. Islam yang dimaksud adalah Islam sebagai bermakna berserah diri, bahasa Indonesia, dan surrender, bahasa Inggris ya. Nah, dalam poin ketiga ini saya pikir tidak ada masalah. Selanjutnya di poin keempat, strip keempat. Berdasarkan premis-premis tersebut di atas, artinya Anda percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, ini harus saya tanggapi ya, Ahmad Sofyan. Premis-premis tersebut di atas, poin pertama dan kedua, sudah saya patahkan ya. Argumen Anda saya patahkan. Jadi kalau Anda berkata berdasarkan premis-premis tersebut di atas ya, itu nggak sinkron ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya kalau di sini dikatakan Anda percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Kemudian ada jempol 3 ya, saya tidak permasalahkan ya. Saya memang percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Bukan saya percaya terhadap ketidakbenaran Al-Quran. Bukan ya. Jadi yang saya percaya kebenaran Al-Quran. Oke. Ketidakbenarannya tidak saya percaya. Oke. Selanjutnya Ahmad Sofyan melanjutkan dengan menuliskan, sedangkan dalam Al-Quran itu terdapat perintah-perintah Allah antara lain untuk (2) taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nah, tanggapan saya adalah, Saudara Ahmad Sofyan, di Al-Quran tidak dikatakan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Yang ada adalah ayat khataman nabiyyin. Nah, saya memahami kata khataman nabiyyin bukan sebagai nabi atau rasul yang terakhir selama-lamanya. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Tidak ya. Jadi saya memahami Nabi Muhammad adalah rasul terakhir pada zaman itu. Iya. Seperti misalkan sekarang tahun 2023 di Indonesia kita bisa berkata Joko Widodo adalah presiden terakhir. Tetapi di waktu-waktu yang akan datang 2004 dan seterusnya, mungkin 2030 dan seterusnya, masih ada presiden-presiden berikutnya atau pemimpin negara. Pemahaman saya begitu ya. Jadi saya tidak sepakat dengan pemahaman kebanyakan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dalam makna setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Saya tidak percaya itu. Setelah Nabi Muhammad tidak akan pernah ada Rasul selama-lamanya. Saya tidak percaya itu. Dan itu sebenarnya sudah pernah saya bahas di salah satu video terdahulu, yaitu video yang ini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, Ahmad Sofyan silakan simak juga video ini ya. Oke. Lalu berikutnya Ahmad Sofyan mengatakan, masuk Islam secara kafah dalam kurung totalitas atau tidak setengah-setengah. Nah, tanggapan saya Ahmad Sofyan ya,
Sebenarnya kalau Anda memperhatikan video saya yang kemarin itu, di mana di video itu Anda memberikan komentar ini ya. Kalau Anda betul-betul memperhatikan dengan seksama, saya sudah jelaskan makna Islam yang kafah ya. Arti atau definisi dari Islam yang kafah itu adalah berserah diri yang menyeluruh. Ya. Islam kafah ini bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya berserah diri yang menyeluruh. Nah, di situ kemarin sudah saya jelaskan. Berserah diri yang menyeluruh itu misalkan bukan pakai celana cingkrang, pakai janggut panjang ya, atau harus berhijab, perempuannya harus berhijab atau berjilbab atau bahkan harus pakai burka. Bukan model-model seperti itu ya. Masuk Islam yang kafah atau menjadi Islam yang kafah itu artinya menjadi berserah diri yang menyeluruh. Atau masuk dalam sikap hidup berserah diri yang menyeluruh. Begitu Pak ya. Jadi ketika kita tidur, bangun tidur, mandi, gosok gigi, cuci kaki, kencing, beol, makan pagi, siang, malam, bercengkrama dengan keluarga, bekerja, menjemput rezeki, menjemput uang, ya, naik motor, naik sepeda, jalan kaki, naik mobil, dan segala sesuatu. Setiap hari kita lakukan betul-betul dalam kesadaran batin kita berserah diri. Ya, jadi begitu pemahaman saya tentang makna Islam yang kafah atau berserah diri secara totalitas atau menyeluruh. Jadi betul-betul dalam segala aspek kehidupan kita, setiap hari terus-menerus kita kesadaran kita itu berserah diri. Begitu Pak. Selanjutnya, Ahmad Sofyan menuliskan, melaksanakan syariat Islam. Oke, tanggapan saya adalah sebenarnya di video terdahulu, yaitu video yang ini, sudah saya jelaskan mengapa saya tidak ikut syariatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi sebagai tambahan ya, Pak Ahmad Sofyan, ketika Anda mengatakan melaksanakan syariat Islam, ini harus dipahami. Syariat sebagai cara, Islam sebagai berserah diri. Sehingga pernyataan Anda ini melaksanakan syariat Islam, saya pahami sebagai melaksanakan cara berserah diri. Ya. Syariat sama dengan cara, Islam sama dengan berserah diri. Jadi melaksanakan syariat Islam artinya melaksanakan cara berserah diri. Ya. Bukan mengikuti syariatnya nabi tertentu, bukan ya. Tetapi cara berserah diri. Oke? Untuk lebih jelasnya, simak juga video yang tadi itu, yang sudah saya sampaikan. Video yang ini ya, thumbnailnya seperti ini, yang tampil di layar ini. Selanjutnya Anda mengetik dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, Pak Frans yang terhormat, berdasarkan logika berpikir tersebut di atas, kalau Anda konsisten, maka seharusnya Anda masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nah, ini perlu saya tanggapi ya. Lagi-lagi dengan segala hormat, Saudara Ahmad Sofyan, saya katakan justru Anda yang tidak paham, ya, tidak logis berpikir Anda. Ketika Anda mengatakan dalam kalimat ini kepada saya, Anda berkata, kalau konsisten maka seharusnya masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nah, dari statement Anda atau dari kalimat Anda ini, terbukti Anda masih gagal paham. Belum paham bahwa kata Islam yang saya pahami adalah maknanya berserah diri. Dan sama sekali bukan merek atau nama suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga kalau Anda sudah memahami, harusnya Anda tidak berkata seperti itu, Pak. Ya. Anda berkata menyuruh saya masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal, pemahaman saya tentang Islam
Islam sama sekali bukan menunjuk kepada nama atau merek dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang menurut Anda sebagai Rasul terakhir. Saya pribadi tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dalam makna selama-lamanya. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video terdahulu. Itu poin penting yang harus Bapak ingat. Kemudian poin yang lebih penting lagi adalah saya memahami makna Islam sebagai berserah diri, Pak. Bukan sebuah organisasi agama. Ya, jadi tolong disimak lagi penjelasan-penjelasan sebelumnya supaya Bapak tidak terus-menerus salah paham. Oke, sekian dulu komentar dari saya menanggapi komentar Anda. Sekali lagi, Saudara Ahmad Sofyan, terima kasih banyak atas komentar Anda. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Tetap semangat!